Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suti Purwati SPP. Saya Abim Arde Karisma. Saya Ita Nurhayati. Saya Tifa Latiful Gofur, Guru Produktif DPIB SMPN 1 Bundo Magetan. Pada kesempatan ini, kami akan memperkenalkan karya inovasi yang kami kembangkan dalam rangka mengikuti program IJIS 2026. Inovasi ini lahir dari kebutuhan pembelajaran yang lebih adaptif, interaktif, dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, khususnya dalam mendukung kompetensi di bidang konstruksi dan BIM. Melalui video ini, kami akan menjelaskan latar belakang, tujuan, serta implementasi inovasi yang telah diterapkan di kelas. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan ini, kami mempresentasikan proposal karya inovasi IJIS 2026 dari DPIB SMKN 1 Bendo Magetan, yaitu pengembangan kanal YouTube pembelajaran BIM Revit sebagai media digital interaktif bagi peserta didik DPIB. Transformasi digital di bidang konstruksi saat ini berkembang sangat pesat. Dunia industri telah mengarah pada penggunaan Building Information Modeling atau BIM, khususnya melalui software Autodesk Revit. Oleh karena itu, peserta didik kompetensi keahlian DPIB dituntut memiliki kemampuan BIM yang sesuai standar industri. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu tatap muka dan kompleksitas materi teknis Revit. Kondisi ini sering membuat pembelajaran kurang maksimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami menghadirkan inovasi berupa kanal YouTube pembelajaran BIM Revit sebagai media belajar mandiri yang sistematis, terstruktur, dan selaras dengan kurikulum DPIB. Tujuan inovasi ini ada 4. Pertama, meningkatkan kompetensi teknis BIM Revit sesuai standar industri konstruksi modern. Kedua, mendorong kemandirian belajar melalui pendekatan blended learning dan flipped classroom. Ketiga, meningkatkan literasi digital peserta didik. Dan keempat, memperkuat citra sekolah sebagai institusi vokasi yang adaptif terhadap teknologi. Sasaran utama inovasi ini adalah peserta didik DPIB kelas X, 11, dan 12, serta guru produktif dan institusi sekolah secara keseluruhan. Pelaksanaan inovasi ini dikelola oleh tim kecil dengan pembagian tugas yang jelas. Ketua pengembang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan konsep. Tim produksi konten menyusun skenario pembelajaran dan melakukan perekaman layar beserta narasi. Proses editing dilakukan untuk mengoptimalkan kualitas video, kemudian dipublikasikan melalui YouTube dan diintegrasikan dengan Google Classroom. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan monitoring untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Materi yang disajikan dalam kanal ini mencakup pengenalan antarmuka Revit, pengaturan level dan grid, pembuatan elemen struktur dan arsitektur, hingga pemodelan tangga sesuai standar SNI. Konten disusun dalam playlist terstruktur, mulai dari penyusunan gambar kerja atau DED, detail konstruksi, hingga rendering visualisasi bangunan. Pembelajaran juga dilengkapi kuis interaktif melalui Google Form dan studi kasus berbasis proyek industri. Dari sisi ketercapaian, inovasi ini menargetkan minimal 15% peningkatan nilai praktik BIM, serta peningkatan partisipasi dan kemandirian belajar hingga 100% peserta didik terlibat aktif. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan perangkat komputer dan koneksi internet. Solusi yang kami lakukan antara lain penyediaan akses Wi-Fi sekolah, distribusi file video offline, serta optimalisasi jam praktik laboratorium. Keberhasilan inovasi ini tentu didukung oleh kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Manajemen sekolah memberikan dukungan kebijakan dan fasilitas. Komite sekolah dan orang tua mendukung pembelajaran mandiri di rumah. Dunia usaha dan industri memastikan relevansi materi dengan kebutuhan lapangan kerja. Perguruan tinggi membuka peluang pengembangan materi dan wawasan akademik. Inovasi ini mengusung konsep digital learning ecosystem dengan pendekatan blended learning dan flipped classroom. Teknologi yang digunakan meliputi Autodesk Revit untuk pemodelan, OBS Studio untuk perekaman, Wondershare Filmora untuk editing, YouTube sebagai media distribusi, serta Google Classroom untuk pengelolaan tugas dan evaluasi. Dengan sistem ini, peserta didik mempelajari materi sebelum praktik di kelas, sehingga waktu tatap muka dapat difokuskan pada pendalaman konsep dan penguatan kompetensi. Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kompetensi BIM,
tumbuhnya literasi digital, meningkatnya kesiapan kerja lulusan DPIB, serta meningkatnya profesionalisme dan kreativitas guru. Dalam jangka panjang, kanal YouTube ini diharapkan menjadi referensi pembelajaran BIM secara nasional, sekaligus memperkuat branding sekolah. Sebagai penutup, inovasi ini bukan hanya tentang media pembelajaran, tetapi tentang membangun budaya belajar digital yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi masa depan. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa.